Polisi mengklaim bahwa wanita Kentucky berusia 19 tahun, Marley Kinney, pergi naik perahu bersama teman-temannya dan tidak pernah kembali. Namun ketika polisi menemukan sesuatu yang tragis, pengemudi perahu sudah diborgol, tapi bukan karena pembunuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kami akan menghadirkan seorang penyelam forensik dan ahli penegakan hukum kelautan untuk membantu kami memahami apa yang sedang dicari oleh para penyelidik. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita mulai, sebentar saja. Lihat, Amerika cuma sekali genap berusia 250 tahun. Itu benar. Dan untuk merayakan tonggak sejarah ini, Chef IQ, mitra dan sponsor kami telah merilis ini. Oke? Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer, edisi terbatas Stars and Stripes. Alat ini dibuat untuk para jagoan barbecue rumahan, patriot sejati, dan penggemar barbecue serius. Oke, edisi Stars and Stripes ini hadir dengan gaya merah, putih, dan biru yang mencolok, serta setiap unitnya diberi nomor secara individual. Jadi setiap bagian seperti menjadi bagian unik dari perayaan sekali seumur hidup ini. Dan IQ Sense ini bukan hanya sekadar terlihat keren. Ini lebih dari sekadar barang koleksi yang keren. Di balik desain ini, terdapat performa tingkat profesional dan teknologi pintar yang sama yang membuat IQ Sense istimewa. Dengan probe nirkabel yang terhubung melalui Wi-Fi untuk pemantauan dari mana saja, kamu bisa menikmati pesta kembang api tanpa harus terus-menerus mengawasi panggangan. Alat ini juga cocok untuk semua jenis protein, mulai dari prime rib, sayap ayam, hingga ikan. Gunakan kode saya Sidebar untuk diskon 40% di seluruh situs di chefik.com. Itu chefik.com dan gunakan kode saya Sidebar untuk diskon 40%. Ini benar-benar Kisah tragis yang akan kita bicarakan. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Dan ini melibatkan seorang wanita muda yang saat itu sedang berada di perahu bersama teman-temannya, lalu tampaknya berenang dan tidak pernah kembali hidup-hidup. Itulah yang terjadi pada wanita ini. Marley Kinney berusia 19 tahun, itu terjadi pada suatu sore di Danau Grayson di Kentucky, yang kemudian berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Menurut polisi, dia turun ke air saat hendak buang air kecil. Dan itulah terakhir kalinya orang melihatnya masih hidup. Jenazahnya ditemukan 4 hari kemudian. Dan ada penangkapan dalam kasus ini, yaitu pengemudi perahu, tapi bukan karena pembunuhan. Oke, untuk memperjelas, itu bukan karena membunuh Marley. Apa yang sebenarnya terjadi di perahu itu? Sekarang ini akan terdengar sangat familiar ketika saya membicarakan hal ini, bukan? Seorang wanita muda, sebuah perahu, alkohol, kemungkinan alkohol, sebuah keluarga yang menunggu jawaban. Saya rasa Anda tahu kemana arah pembicaraan saya. Kita akan membahasnya nanti. Tapi masalahnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam air dan tidak muncul kembali, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu membutuhkan lebih dari sekedar, Anda tahu, mencari di danau. Ini bisa menjadi rumit. Dibutuhkan seseorang yang tahu cara membaca situasi seperti ini dan tahu apa yang harus dicari. Dan sebentar lagi kami akan menghadirkan seorang penyelam forensik dan ahli penegakan hukum kelautan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Karena dia akan membantu kita memahami apa yang sedang dicari oleh para penyelidik saat ini. Pertanyaan apa yang masih mereka coba jawab. Karena pencarian ini mungkin sudah selesai, tapi pertanyaannya baru saja dimulai. Jadi saya ingin menjelaskan secara tepat apa yang tampaknya kita ketahui saat ini berdasarkan laporan yang ada. Marley Kinney, 19 tahun dari Ashland, Kentucky. Dia berada di Danau Grayson pada hari Rabu 24 Juni. Dia berada di atas perahu ponton sewaan bersama sekelompok teman, setidaknya 10 orang. Ini menurut pihak berwenang. Dan seharusnya ini hanya menjadi hari yang menyenangkan di danau. Sekitar pukul 4 sore dia dilaporkan terjatuh ke air. Polisi mengatakan dia hanya mencoba menggunakan kamar mandi dan sejak itu dia tidak terlihat lagi. Sekarang inilah hal yang agak sulit untuk dipahami. Teman-temannya tidak langsung menyadari bahwa dia hilang, setidaknya tidak segera. Itu menurut para penyelidik. Sekarang sudah ada penangkapan dalam kasus ini dan kita akan membahasnya sebentar lagi, tapi detailnya cukup mengejutkan. Pertama, ada pencarian. Beberapa lembaga penegak hukum memulai apa yang oleh para pejabat disebut sebagai pencarian besar-besaran. Jadi kita bicara tentang sonar, detektor termal, helikopter, tim anjing pelacak, dan drone bawah air. Departemen Pemadam Kebakaran Ashland mengirim penyelam. Departemen Pemadam Kebakaran Lexington juga mengirim penyelam. Polisi negara bagian Kentucky memberikan dukungan udara.
Lebih dari 50 relawan menyusuri tepi danau itu. Hujan membuat segalanya semakin sulit, tapi mereka tetap melanjutkan pencarian meskipun menghadapi semua itu. Sementara itu, keluarganya sangat menantikan kejelasan. Saudarinya memposting di media sosial, memohon bantuan, mengatakan bahwa polisi dan petugas satwa liar sudah melakukan segala yang mereka bisa, namun meminta orang-orang untuk tidak menyebarkan rumor. Menulis, kutipan, "Adik kecilku Marley kini telah hilang, seperti yang kalian semua sudah lihat. Sudah dilakukan pencarian, polisi sudah melakukan sebisa mereka, dan asosiasi satwa liar juga. Tapi tolong beritahu saya jika kalian menemukan sesuatu. Tolong jangan percaya atau menyebarkan rumor juga. Tidak ada yang ditemukan, dan kami berencana untuk terus mencari sampai kami menemukan sesuatu." Dan pencarian pun memasuki hari ketiga. Saudarinya memposting lagi, kali ini mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap semua spekulasi dan informasi yang salah di internet. Dia menulis, "Aku sangat lelah dengan semuanya dan informasi yang salah yang disebarkan. Semua spekulasi dan tuduhan yang beredar, semua video palsu yang dibuat, dan hal-hal mengerikan yang dikatakan atau diklaim orang-orang. Aku tidak peduli bagaimana itu terjadi, siapa yang melakukannya saat ini. Aku hanya ingin dia ditemukan. Aku akan menyalahkan nanti setelah dia ditemukan. Jika kamu benar-benar memiliki informasi penting yang benar-benar mendesak, hubungi aku melalui Instagram. Jangan hubungi aku selain itu, kecuali kamu salah satu teman dekat Marley, seseorang dari kapal, teman dekat, atau keluargaku. Aku tahu ini mungkin terdengar kasar atau tidak peka. Aku tetap akan terus mencari dia, tapi media sudah terlalu berlebihan. Aku tidak pernah mengerti kenapa orang-orang mengklaim hal-hal yang tidak benar. Kenapa mereka membanjiri kolom komentar yang seharusnya bisa memberikan informasi penting dengan rumor, atau ya menurutku ini yang terjadi. Kamu tidak ada di sana, dan itu tidak akan membantu menemukan adik perempuanku. Terima kasih untuk semua orang yang membantu dan semua yang menyebarkan informasi tentang dia. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Aku juga merasa lelah. Aku ingin semua orang tetap aman." Lalu apa yang terjadi? Minggu 28 Juni sekitar pukul 15.45. Mereka menemukannya. Jenazahnya ditemukan di Danau Grayson. Departemen Sumber Daya Ikan dan Satwa Liar Kentucky mengonfirmasi identitasnya dan mengatakan bahwa keluarganya telah diberitahu. Saudarinya mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah unggahan yang memilukan, menulis, kutip, "Halo semuanya, ini akan sulit untuk dibaca, jadi saya akan membuatnya singkat. Saudari saya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kami benar-benar berterima kasih kepada semua orang di setiap tim yang telah membantu kami mencarinya, semua doa dari semua orang, dan semua yang telah mengulurkan tangan untuk membantu." SMA Boyd County, tempat Marley lulus tahun lalu sebagai bagian dari angkatan 2024, juga membagikan unggahan kenangan yang meminta komunitas untuk terus mendoakan keluarga, teman, dan teman sekelasnya. Penyebab kematian pada saat laporan ini dibuat masih belum diketahui. Kantor dokter forensik negara bagian akan menentukan hal itu, yang berarti saat ini tidak ada yang tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi padanya di sana. Dan disinilah semuanya menjadi menarik juga, karena ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus ini. Pengemudi perahu ditahan pada hari yang sama ketika Marley menghilang. Tapi begini, dia tidak ditangkap karena kematian Marley, dia ditangkap karena hal lain. Dan alasan dia ditangkap itu akan memberi kita banyak petunjuk tentang apa yang mungkin sedang dilakukan oleh para penyelidik. Tapi sebelum kita membahas lebih detail tentang hal ini bersama pakar yang akan kita hadirkan, saya hanya ingin menyampaikan doa, harapan terbaik dan bela sungkawa saya untuk keluarga. Ini benar-benar situasi yang sangat memilukan dan tragis. Dan ini sungguh tak terbayangkan. Saya benar-benar turut prihatin mereka harus melalui semua ini. Tapi saya ingin mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin mengundang tamu kita. Jadi kita ditemani oleh Alex Beer, seorang penyelam forensik dan ahli penegakan hukum kelautan. Senang sekali bisa menghadirkan beliau. Alex, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini. Saya sangat menghargainya. Tidak masalah, terima kasih sudah mengundang saya. Jadi sebelum kita masuk ke detail lebih lanjut di sini, mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar dulu. Oke, ketika seseorang tampaknya terjatuh dari kapal ke air dan tidak ditemukan selama beberapa hari, apa langkah awal yang diambil untuk menemukan jasadnya? Apakah Anda juga memeriksa kapal itu sendiri? Maksud saya, apa saja langkah awal dari sebuah investigasi? Jadi awalnya mengingat lokasinya, Danau Grayson, saya percaya itu lokasinya di Kentucky, adalah danau yang cukup luas. Tidak besar dalam ukuran, tapi sangat panjang. Dan ada banyak teluk dan tempat-tempat di sana. Jadi bagian pertama adalah mencoba mengidentifikasi di mana titik terakhir dia terlihat.
benar-benar terlihat oleh siapapun yang ada di sana. Mulai dari sana, mengingat airnya, dengan semua cuaca yang mereka alami, dan biasanya di danau, jarak pandangnya hampir nol. Jadi awalnya saya akan berpikir seperti itu, menggunakan sonar di dalam air untuk mencoba menemukan anomali agar bisa memusatkan pencarian pada sesuatu, baik itu menggunakan side scan sonar atau sonar kapal, mencoba menemukan dia di dalam air. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut tentang itu? Bagaimana cara kerja sonar untuk menemukan tubuh atau anomali? Tentu, sonar adalah suara yang dipancarkan melalui air menggunakan berbagai jenis sonar, baik itu side scan maupun multi beam. Suara itu keluar mengenai sesuatu, lalu kembali, kemudian diproses melalui model komputer yang membentuk sebuah gambar. Jadi pada dasarnya, Anda mendapatkan gambar dari dasar perairan. Jadi Anda akan melihat hal-hal seperti Anda tahu, pohon dan batu, serta benda-benda lain yang cukup jelas. Benda-benda yang memantulkan sinyal dengan baik. Menemukan mayat sedikit lebih sulit, tergantung pada kedalaman air dan vegetasi. Dan memang ada keterbatasannya. Tetapi alat ini memberikan Anda gambaran dasar perairan. Lalu, dengan pengalaman, latihan, dan pelatihan, Anda bisa menafsirkan anomali-anomali tersebut dan hal-hal tertentu akan tampak menonjol bagi Anda. Dan itu belum tentu terlihat seperti manusia, tapi itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Jadi, Anda akan ingin menyelidiki hal-hal tersebut dengan lebih teliti. Apakah menurut Anda aneh bahwa jenazahnya kabarnya tidak ditemukan selama beberapa hari? Itu tidak aneh bagi saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang danau yang satu ini. Saya tidak tahu seberapa dalamnya. Saya tidak tahu apapun tentang kondisinya. Tapi itu tidak aneh bagi saya, dalam arti memang sulit jika berasumsi, dan saya berasumsi, tanpa mengetahui semua fakta kasusnya. Tapi misalkan, katakanlah dia tenggelam. Jadi korban tenggelam akan langsung tenggelam ke dasar. Mereka akan tetap di sana untuk beberapa waktu sampai mereka mulai membusuk. Dan kemudian, penumpukan gas di dalam tubuh akan menyebabkan tubuh yang mereka sebut mengapung kembali dan naik ke permukaan. Dan kemudian mereka akan terkena angin dan pergerakan air dan bisa berpindah-pindah pada saat itu. Saya tidak tahu apakah dia bisa berenang, dan saya juga tidak tahu bagaimana keadaan saat dia masuk ke dalam air. Tapi, jika diasumsikan dia tenggelam dan masuk ke bawah, maka kuncinya adalah memiliki lokasi terakhir dia terlihat yang akurat, lalu memulai pencarian dari sana. Dan kemudian, tergantung pada jenis sonar yang mereka gunakan dan seberapa banyak pelatihan yang mereka miliki, Anda tahu, membaca sonar itu tidak sejelas seperti melihat Google Maps atau semacamnya. Anda benar-benar harus tahu apa yang Anda cari dan bisa memilih anomali-anomali itu. Tidak selalu terlihat jelas. Jadi itu sangat bervariasi, tergantung pada jenis sonar yang Anda gunakan dan tingkat pengalaman orang yang menggunakannya. Ngomong-ngomong, saya tahu Anda tidak begitu mengenal perairan ini, tapi secara umum, apa yang terjadi pada tubuh yang berada di air selama periode waktu tersebut? Anda tadi membicarakan tentang bagaimana tubuh tenggelam, tentang gas, tapi jika Anda mencoba mencari bukti, jika Anda mencoba menentukan penyebab kematian, apakah ada proses degradasi tubuh dengan cara tertentu? Ada, dan sekali lagi, belum banyak detail tentang kondisi korban saat dia ditemukan. Tapi beberapa hal jelas, tubuh mengalami perubahan, bukan? Tubuh membengkak dan mengalami perubahan. Tapi hal-hal seperti tato dan sebagainya, kamu masih bisa melihat dan mengenali hal-hal itu. Saya yakin yang dicari oleh koroner dan pemeriksa medis adalah hal-hal seperti apakah dia jatuh dari kapal, lalu kamu tahu, tertabrak kapal. Jadi, apakah ada bukti seperti tertabrak kapal? Apakah dia punya luka besar, bekas baling-baling, atau hal-hal seperti itu yang menunjukkan bahwa dia jatuh saat kapal sedang berjalan dan akhirnya tertabrak. Dan kemudian kamu tahu akibatnya, hal-hal itulah yang menyebabkan kematiannya atau dia tenggelam. Atau dia hanya tenggelam, tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan hal-hal seperti itu, kamu masih bisa mengenalinya atau melihatnya. Jelas, benda-benda itu akan terlihat berbeda, tapi masih bisa dikenali. Alex, izinkan saya bertanya tentang pencariannya sendiri.
karena jumlah sumber daya yang digunakan untuk menemukannya benar-benar luar biasa. Maksud saya, menurut Dinas Perikanan dan Satwa Liar Kentucky, mereka mengerahkan perahu, penyelam dari Dinas Pemadam Kebakaran Ashland, sonar yang sudah kita bicarakan, helikopter polisi negara bagian Kentucky, drone, UTV, ATV, tim anjing pelacak dan anjing pelacak jenazah. Dinas Pemadam Kebakaran Lexington mengirimkan penyelam. Polisi negara bagian Kentucky memberikan dukungan udara. Lebih dari 50 relawan menyusuri tepi danau. Dan di atas semua itu, seperti yang tadi kita bicarakan, mereka juga menggunakan detektor termal dan drone bawah air. Pertama-tama, bagaimana cara mengordinasikan hal seperti itu? Karena sepertinya itu adalah tugas besar dengan banyak individu dan banyak pihak yang terlibat. Ya, tapi menurut saya pasti ada lembaga utama yang memimpin. Jadi saya rasa kemungkinan besar Kentucky Fish and Wildlife yang menjadi lembaga utamanya. Jadi akan ada pusat komando yang mengordinasikan semua sumber daya itu, mendokumentasikan siapa di mana, siapa melakukan apa, berapa banyak perahu, berapa banyak penyelam, dan di mana mereka melakukan pencarian. Para relawan yang mencari di sepanjang garis pantai, anjing pelacak mayat, semua hal itu dikoordinasikan melalui pusat komando. Dan di penegakan hukum, kami melakukan banyak pelatihan, terutama pemadam kebakaran dan penegak hukum melakukan banyak pelatihan, seperti sistem komando insiden, di mana kami berlatih untuk operasi-operasi tersebut. Dan di tempat-tempat seperti Kentucky, saya akan menebak dari responsnya, bahwa mereka mungkin sering melakukan pelatihan antar lembaga. Untuk membantu mengenali, Anda tahu, aset apa yang dimiliki orang-orang, sumber daya apa yang bisa mereka kerahkan, lalu mengordinasikan semuanya. Anda tahu akan ada seseorang yang mengatur perahu, seseorang yang mengatur penyelaman, seseorang yang mengatur pencarian di darat, dan seseorang yang mengatur operasi udara. Dan semua hal itu bermuara pada satu, Anda tahu, pusat komando untuk, Anda tahu, semacam pengendalian keseluruhan situasi. Ngomong-ngomong, apa itu drone bawah air? Seperti apa bentuknya? Jadi drone bawah air itu biasanya tidak bersifat otonom. Biasanya ketika orang bilang drone bawah air, yang mereka maksud adalah ROV atau kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, yang ukurannya bervariasi. Bisa dari yang kecil sampai yang besar untuk keperluan komersial. Tapi biasanya itu adalah platform kecil dengan banyak baling-baling yang biasanya dilengkapi kamera, sonar, dan perlengkapan lainnya juga. Biasanya ada juga alat penjepit atau lengan yang bisa mereka gerakan melalui kabel penghubung. Jadi alat itu terhubung ke permukaan dengan kabel, di mana mereka bisa memantau lewat monitor dan melihat tampilan sonar serta layar video. Dan mereka bisa melihat-lihat dengan alat itu untuk memeriksa area tertentu, atau bahkan memantau sesuatu. Mungkin ada anomali yang mereka lihat dari jenis sonar lain yang ingin mereka lihat secara visual dulu sebelum mengirim penyelam ke air. Ada satu hal yang tadi sempat kita singgung sedikit, tapi saya ingin membahasnya lebih lanjut. Menurut pejabat, pencarian ini sempat dihentikan beberapa kali. Pertama karena gelap, lalu karena hujan yang turun tersebar di beberapa area. Kamu tadi sempat membahas sedikit tentang bagaimana cuaca bisa mengaruhi hal ini, tapi juga apa yang terjadi ketika pencarian harus dihentikan dan dimulai kembali. Maksud saya, kamu tahu, kamu sedang memantau kemajuan harianmu. Jadi, sebagian besar wilayah menggunakan suatu sistem, dan ada berbagai macam sistem yang tersedia untuk itu. Pencarian menggunakan sesuatu yang disebut SARCOP, yaitu cara bagi pusat komando untuk melihat secara real time di mana para pencari telah berada, area mana yang sudah dicari. Jadi jika mereka harus menghentikan sementara, mereka bisa kembali dan sedikit tumpang tindih, serta melanjutkan dari tempat mereka berhenti, sehingga mereka tidak perlu terus mengulang dari awal. Dan di danau seperti Danau Grayson, dari yang saya lihat di peta, danau itu cukup sempit. Itu bukan danau yang luas dan terbuka lebar. Jadi area-area itu mungkin Anda tahu, sudah dibatasi atau dibagi menjadi beberapa grid untuk orang-orang agar mereka tahu, oke, kamu akan pergi ke sini, ini adalah area tanggung jawabmu, kamu akan pergi ke sini. Ini adalah, dan saat mereka menandai area-area itu, mereka perlahan-lahan menyisirnya sampai mereka selesai. Ya, saya ingin membahas soal penangkapan sekarang. Kita belum membicarakannya. Jadi karena menurut saya detailnya cukup menarik. Jadi pengemudi perahu telah diidentifikasi oleh pihak berwenang sebagai Cameron Conley yang berusia 23 tahun. Dan menurut dokumen penangkapan yang diperoleh oleh Lex 18 Conley, diduga mengatakan kepada staf Marina bahwa dia tidak dapat menemukan seorang wanita yang sebelumnya ada di perahunya. Saat itulah pihak berwenang diberitahu. Polisi negara bagian Kentucky mendatangi Grayson Lake Marina pada malam yang sama.
Jadi kita berbicara tentang hari Rabu 24 Juni. Dan ketika petugas berbicara dengan Conley, mereka dilaporkan mencium bau alkohol dari napasnya. Mereka melihat matanya merah dan tampak berkaca-kaca. Dia mengakui atau diduga mengakui bahwa dia telah minum alkohol. Dan dengan persetujuan yang dilaporkan, Conley menjalani tes kadar alkohol lewat napas. Dia meniup atau dilaporkan meniup angka 0,137. Itu pemahaman kami, hampir 2 kali batas legal Kentucky yaitu 0,08. Dan sekitar 20 menit kemudian, menurut Fox 56, mereka mengujinya lagi dan dilaporkan hasilnya 0,135. Jadi dia ditangkap karena mengemudi perahu di bawah pengaruh alkohol, BUI. Ini adalah pelanggaran tingkat pertama dan dia dibawa ke pusat penahanan Carter County. Dan ini adalah sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada kamu, Alex. Jadi dia dibebaskan setelah masa observasi selama 20 menit. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan bulan depan. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang sejauh mana penyelidikan ini berjalan? Apa yang bisa kamu simpulkan tentang bagaimana penegak hukum menangani tuduhan BUI ini saat ini di tengah-tengah penyelidikan orang hilang yang masih aktif? Ceritakan kepada saya, apa pendapat awal Anda tentang hal itu? Awalnya pendapat saya mungkin menyatakan hal yang sudah jelas, yaitu yang sering kita lihat dalam kecelakaan kapal dan hal-hal seperti ini adalah adanya alkohol, obat-obatan, atau semacam gangguan akibat zat tertentu. Dan ini benar-benar menunjukkan bahwa kedua hal itu memang tidak bisa dicampur. Saya sadar bahwa berperahu adalah aktivitas rekreasi. BUI itu berbeda dengan DUI, Anda tahu. Anda tidak perlu SIM untuk mengoperasikan perahu. Jadi itu tidak selalu berpengaruh pada Anda. Dan saya tidak tahu bagaimana hukum di Kentucky. Maaf. Tapi biasanya BUI tidak memengaruhi hak Anda untuk mengemudi. BUI tidak akan membuat SIM Anda ditangguhkan karena itu termasuk aktivitas rekreasi. Kurang lebih hukum di sana membolehkan siapa saja mengoperasikan perahu. Saya tahu di sini di Florida tempat saya berada, Anda harus punya kartu izin berperahu yang merupakan kursus online yang mengajarkan Anda aturan dasar navigasi. Saya tidak yakin apakah mereka punya itu di sana, tapi jelas lebih longgar untuk mengoperasikan perahu. Saya kira kesan saya adalah ini adalah perahu ponton sewaan. Saya sudah mendengar dua versi berbeda bahwa ada 10 orang dalam satu kelompok di perahu itu yang sedang bersenang-senang seharian. Dan saya dengar dia kembali ke Marina sendirian, sambil mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukannya. Saya tidak yakin laporan mana yang akurat, tapi bagaimanapun juga, Benar? saya rasa ini menunjukkan bahwa berada di bawah pengaruh dan membuat keputusan buruk di atas kapal bisa menyebabkan hal-hal seperti, Anda tahu, kematian dan tentu saja cedera. Dan Anda tahu apa keadaannya? Jika ada 10 orang di kapal, bagaimana tidak ada yang melihat dia jatuh? Saya pernah melihat laporan yang mengatakan dia jatuh ke laut. Wah, itu menarik. Jadi biar saya menyela sebentar. Dia mengatakan surat tilang itu, menurut media lokal, menyebutkan bahwa Conley mengatakan kepada petugas, kutip, dia tidak bisa menemukan salah satu penumpangnya. Itu bahasa yang tampaknya dia gunakan. Dia tidak bilang dia jatuh, tidak bilang dia melompat, dan tidak bilang itu Marley. Saya pikir itu menarik. Memang menarik, dan saya pikir dari sudut pandang investigasi, jika ada 10 orang di kapal dan 9 kembali, para penyelidik pasti ingin mewawancarai semua orang yang ada di kapal itu pada hari itu. Apakah mereka berada di kapal bersama-sama atau tidak. Tapi semua orang yang ada di sana, penyelidik pasti ingin mewawancarai mereka dan mencoba menyusun bagian kosong dalam cerita itu, di mana dia pergi naik kapal, tapi tidak kembali. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Saya rasa sisi lainnya sebagai seorang penyelidik, Anda tahu, Anda bisa melihatnya dari dua sudut pandang, bukan? Ada dua kemungkinan jawaban, kecelakaan tragis, atau apakah ada unsur kesengajaan atau niat buruk. Dan saya tidak tahu itu, saya tidak tahu apa hubungan antara orang-orang ini. Jadi, saya pikir seorang penyelidik ingin mendengar cerita dari semua orang, mendengar apa yang mereka katakan, lalu melakukan apa yang biasa dilakukan penyelidik, yaitu mulai mencari celah dalam cerita itu. Karena kesan saya adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang muda yang mengalami sesuatu yang buruk. Entah mereka memang berniat agar itu terjadi atau tidak, sesuatu yang buruk memang sudah terjadi. Jadi menurut saya, yang biasanya terjadi pada sekelompok anak muda adalah mereka cenderung saling melindungi. Seperti, saya tidak mau mendapat masalah karena ini. Seperti, saya tidak mau kena masalah. Saya tidak mau kamu tahu. Saya tidak mau kamu tahu.
dan biasanya mereka mulai membuat rencana. Entah itu, ayo kita jujur saja, atau ayo kita buat cerita, atau apapun itu. Dan menurut saya, disitulah para penyelidik akan mulai fokus untuk menentukan apakah ini hanya kecelakaan atau ada sesuatu yang lain. Tentu. Dan untuk memperjelas, sebenarnya ada juga jalan tengah, tapi saya ingin menegaskan tentang hal ini. Ada kemungkinan dua hal bisa benar secara bersamaan, bukan? Ada kemungkinan seseorang mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan seseorang jatuh dari perahu ke air, lalu misalnya tenggelam. Dan itu bukan karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol, bukan? Itu bisa saja karena faktor lain, tentu saja. Dan dia saat ini tidak didakwa terkait kematiannya. Jadi bisa saja dia tidak akan pernah didakwa terkait kematiannya. Maksud saya penasaran seberapa sulit untuk menentukan urutan kejadiannya. Karena ada kemungkinan kedua hal itu tidak saling berhubungan. Tentu, tapi kamu memang punya tanggung jawab seperti siapapun. Ini seperti tabrak lari, bukan? Kamu tidak berniat. Kamu sedang mengemudi di jalan, dan seseorang tiba-tiba menyeberang di depan mobilmu, lalu kamu menabraknya. Kamu punya pilihan untuk tetap di tempat kejadian. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Dan kamu tahu, hei, aku tidak melihat orang ini. Kamu ceritakan dari sudut pandangmu. Lalu ada sisi lain di mana orang panik dan mereka kabur karena mereka berpikir, ya Tuhan, aku baru saja melakukan sesuatu yang buruk. Bukan karena mereka sengaja, tapi itu adalah kecelakaan. Menurutku, kamu tahu, dan sekali lagi, itu akan terungkap seiring penyelidikan berjalan. Seperti di mana kejadiannya. Seberapa jauh jaraknya dari marina tempat dia mengembalikan perahu itu. Siapa saja yang ada di sana. Hal-hal seperti itu akan mulai terungkap seiring penyelidikan semakin intensif dan semakin banyak informasi yang didapatkan. Ya bro, mungkin dia belum, aku rasa tidak ada yang, aku tidak percaya dan tetap berpegang pada asas tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Menurutku, belum ada cukup informasi untuk mengambil kesimpulan ke arah manapun saat ini. Aku rasa masih banyak hal yang belum diketahui yang akan mereka coba cari tahu. Maksudku, aku akan menanyakan pertanyaan dasar kepada keluarganya, seperti apakah dia bisa berenang, Sebenarnya ini mengingatkanku pada sesuatu yang ingin aku bahas, karena ini adalah cerita yang terdengar sangat familiar. Keadaannya memang berbeda, tapi seorang wanita muda, 19 tahun, jatuh dari kapal sepertinya. Operatornya diduga mabuk. Ada keluarga yang menunggu jawaban. Ini sangat mirip dengan kasus Mallory Beach. Paul Murdoch, ingat? Dia didakwa mengemudi kapal di bawah pengaruh alkohol yang menyebabkan kematiannya. Sekali lagi, sedikit berbeda dengan yang kita bicarakan di sini, tapi sebelum dia bisa diadili, dia dan ibunya dibunuh, dan ayahnya, Alec Murdoch, dinyatakan bersalah membunuh mereka, meskipun vonis itu kemudian dibatalkan. Sekarang saya tidak mengatakan itu yang terjadi di Kentucky, tapi saya ingin bilang kalau Anda melihat kasus yang dimulai seperti ini. Seorang wanita muda meninggal, kemungkinan ada alkohol yang terlibat, operator didakwa karena mengemudikan kapal di bawah pengaruh alkohol, para penyidik mencari jauh lebih banyak daripada sekedar apa yang terjadi. Jadi Alex, apa saja Anda tahu hal-hal tersembunyi yang dicari oleh para penyidik dalam kasus seperti ini? Maksud saya, di luar dakwaan DUI, maksud saya dakwaan BUI. Apa saja jalur penyelidikan yang biasanya dilakukan? Apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Kapan kita akan mendapatkan lebih banyak jawaban? Ceritakan lebih lanjut. Saya rasa Anda akan menemukan bahwa Anda tahu dakwaan awal itu berdasarkan apa yang mereka hadapi saat pertama kali bertemu dengan mereka. Saya rasa seiring cerita berkembang, Anda tahu dakwaan tambahan mungkin akan menyusul. Tapi mungkin juga tidak. Jika itu dianggap sebagai kecelakaan atau jika ada sesuatu dari hasil investigasi pemeriksa medis tentang penyebab kematiannya, semua hal itu akan berperan. Dan saya rasa benang merah antara kedua cerita itu adalah adanya anak muda, alkohol yang mempengaruhi atau menyebabkan Anda tahu keputusan buruk diambil. Dan Anda tahu, sekali lagi, saya tidak tahu akan seperti apa hasilnya, tapi saya rasa jelas Anda tahu seharusnya dia pulang bersama yang lain. Dan kenapa dia tidak melakukannya? Itu kuncinya kan? Dan lihat, penyebab kematian sampai saat ini belum diketahui. Kantor pemeriksa medis di Frankfurt yang akan menentukan itu, atau semoga bisa menentukan itu. Anda tahu, saya juga harus mengatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Kentucky Fish and Wildlife, mereka sudah menegaskan hal itu. Jika ada yang memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada Marley Kinney di Danau Grayson, mereka meminta, para penyelidik meminta Anda untuk melapor. Anda sebenarnya bisa menghubungi Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement di nomor yang tertera di atas.
Anda juga bisa menghubungi polisi negara bagian Kentucky. Kami tahu bahwa Cameron Conley telah dibebaskan dengan jaminan. Dia sedang menunggu jadwal sidang berikutnya bulan depan. Tapi Alex, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Saya juga berterima kasih sudah diundang dan saya hanya ingin Anda tahu mendoakan keluarga yang sedang menghadapi kehilangan putri dan saudara perempuan mereka. Dan ini sangat tragis. Biarkan para penyidik melakukan tugas mereka dan biarkan penyelidikan itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan Semoga entah keadilan atau jawaban bagi keluarga, semuanya bisa didapat dari penyelidikan itu. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, atau menonton acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 23.00 waktu Timur Amerika Serikat. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.